bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Baik, Sobat Ngobras, ketemu lagi kita. Nah, ini sesuai dengan janji saya bahwa pada video berikutnya saya akan coba untuk sharing ya. Videonya dibuat pendek-pendek supaya kita juga lebih nyaman aja untuk mendengarkan dan memilih satu isu-isu yang pas gitu. Nah, pada video ini saya akan coba untuk share tentang tanda-tanda sakit ginjal. Jadi di awal mulanya saya ya merupakan ini ya, hobi berolahraga, terus terakhir juga banyak bekerja duduk seperti ini gitu. Terus juga, nah terakhir memang banyak fokus bekerja dengan duduk di kursi seperti ini, dan akhirnya itu suka terlupa ya untuk minum. Karena pada dasarnya juga ketika yang sudah biasa bekerja di kantoran banyak duduk, dia harus bisa refresh ya, mengambil waktu untuk berjalan, terus mulai minum, bergerak-gerak supaya ginjalnya juga bisa bekerja dengan baik. Nah, di awal mula saya merasakan ya, pada awalnya tuh nggak tahu persis gitu kalau itu adalah tanda-tanda dari sakit ginjal. Jadi memang ada mual seperti itu, suka pusing, terus rasa-rasa mau muntah seperti itu. Jadi kayak senep gitu ya di ulu hati ini. Nah, itu kerap kali terjadi gitu. Tapi memang karena pengetahuan nggak tahu, terbatas, berpikirnya itu karena sakit MAH ya. Jadi setiap kali konsul ke puskes atau apa tuh dikasihnya obat MAH aja untuk meredakan itu. Tapi memang setelah beberapa bulan berjalan seperti itu dan berulang kali, karena tidak ada proses uji lab gitu, mengiranya itu karena sakit MAH aja ya. Jadi seperti biasa ya dikasih obat-obat MAH itu dimakan terus hilang. Tadinya ada kembung segala macam gitu, sakit kepala gitu, puyeng, setelah berobat itu hilang. Nah, ternyata memang tanpa pengetahuan dan pengalaman yang cukup gitu ya, ternyata itu sebenarnya merupakan tanda-tanda dari sakit ginjal. Jadi mual dan kembung itu ternyata ginjal sudah mulai menurun fungsinya, sehingga dia tidak bisa lagi membuang racun-racun yang ada dalam tubuh dengan baik. Jadi ada urium yang naik, terus itulah yang membuat jadi ulu hati kita jadi mual, terus rasa-rasa mau muntah gitu. Jadi sampai satu ketika bahwa di konsultan ke dokter spesialis penyakit dalam, dan ketika dicek darah itu yang diukur cuma 2, urium dan kreatin. Jadi uriumnya itu dilihat sudah cukup tinggi ya, itu menandakan bahwa ginjalnya sudah menurun fungsinya, terus kreatinnya juga mulai tinggi. Nah, kreatinnya tuh ya 12 kita pikir masih rendah, ternyata yang paling rendah itu 0,6 sampai 1,2 kreatinnya. Nah, sementara untuk uriumnya sendiri itu ya maksimum 8 sampai 24 gitu ya. Jadi memang untuk laki-laki dan perempuan agak berbeda gitu. Nah, artinya memang penyakit ginjal itu kadang-kadang tidak kita rasakan gitu. Kehadirannya tidak kita rasakan. Jadi pada stadium lebih lanjut tidak sekedar mual-mual tapi sudah mulai bengkak. Jadi cairan itu sudah tidak bisa dibuang dengan baik oleh ginjal gitu ya. Akhirnya ada bengkak di tangan, bengkak di pipi, bengkak di kaki. Dan itu tanda-tanda ketika misalnya sudah sampai stadium 5, di mana kreatinnya sudah mencapai 6 gitu, itu rekomendasinya harus melakukan cuci darah. Nah, cuci darah pilihannya ada 2. Pertama adalah CAPD atau cuci darah ya. Jadi kalau cuci darah itu kita di lengan kita ini dibuatin ada namanya Simino. Jadi pembuluh darah kita itu dikawinin supaya pembuluh darah ini membesar, terus nanti pembuluh ini menjadi akses untuk mengeluarkan darah dan masuk untuk dibersihkan di mesin. Nah, yang kedua adalah CAPD. Jadi kalau CAPD itu dibuat pasang kateter di perut ya, tapi nanti proses cucinya itu dengan memasukkan cairan mungkin 2 liter atau setengah liter sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Setiap 4
jam atau 5 jam itu cairan itu dikeluarkan, terus nanti dikari cairan baru. Nah, khusus ini mungkin nanti kita akan coba bicara juga ya dengan orang yang memang sudah melakukan proses CAPD. Dan untuk cuci darahnya sendiri nanti kita akan bahas juga di dalam video berikutnya terkait apa yang harus kita lakukan ketika melakukan proses cuci darah. Namun sebelumnya nanti saya juga akan share tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita divonis harus melakukan cuci darah. Baik teman-teman, ini terkait dengan tanda-tanda sakit ginjal ini sendiri gitu ya. Jadi memang kadang-kadang itu kita anggap sebagai sebuah gejala biasa aja. Tetapi memang untuk memastikan kita harus melakukan cek lab ya. Jadi untuk memastikan fungsi ginjalnya, jadi di laboratorium kita bilangnya cek fungsi ginjal. Jadi urium dan kreatininnya diukur apakah masih stabil, normal atau sudah lebih. Nah, pada stadium 1-3 mungkin masih bisa dilakukan upaya-upaya penstabilan kondisi ginjal itu melalui obat-obatan. Tapi ketika udah stadium 4 dan masuk ke 5, pilihannya adalah untuk melakukan terapi cuci darah. Baik teman-teman, mungkin itu ya. Jadi tanda-tandanya secara umum ada mual-mual, ada bengkak gitu ya. Terus juga ada yang di sisi lain ada juga orang-orang yang merasa badannya menjadi panas, gerah gitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa ginjalnya sudah terganggu. Nah, untuk memastikan itu memang harus ada uji laboratorium. Baik, mudah-mudahan selalu sehat teman-teman semua. Dan untuk kekurangan informasinya silakan cari di media-media itu banyak sekali gitu. Tapi ini bagian untuk men-trigger bahwa persoalan sakit ginjal tuh ada tanda-tandanya, tapi memang tanda-tandanya kadang-kadang kamuflas ya, nggak kerasa gitu. Kalau kita sebenarnya sakit ginjal dan tiba-tiba udah masuk pada stadium 4 ataupun 5. Baik teman-teman, tetap sehat terus. Terima kasih untuk sharingnya hari ini.